Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-60, kita bahas pasal-pasal pidana perpajakan. Pertama, delik tindak pidana perpajakan ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada juga di Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Meterai, dan terakhir di Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa. Namun demikian, penyidik pajak juga dapat mengenakan pasal pidana sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 38 Undang-Undang KUP mengatur, setiap orang yang karena kealpaannya a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau b. menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau jumlah pajak terutang yang tidak, atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Pasal 39 Undang-Undang KUP mengatur. Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. c. tidak menyampaikan surat pemberitahuan. d. menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. F. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. G. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. H. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11, atau I. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 39, ayat 2, Undang-Undang KUP mengatur delik pengulangan, yang berbunyi, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pasal 39, ayat 3, Undang-Undang KUP mengatur delik percobaan, yang berbunyi, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Tindak pidana perpajak tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak, dapat juga dikenakan kepada pegawai pajak terkait kerahasiaan jabatan, penyalahgunaan data, dan informasi perpajakan, pemerasan, dan pengancaman, dan tentu saja korupsi. Pasal 24 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur, barang siapa karena kealpaannya a. tidak mengembalikan, menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. b. menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian negara,
dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 kali pajak yang terutang. Pasal 25, Ayat 1 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur. Barang siapa dengan sengaja a. Tidak mengembalikan, menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. b. Menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. c. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. d. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. e. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 kali pajak yang terhutang. Pasal 25, Ayat 2 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur. Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf D dan huruf E, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Pasal 25, Ayat 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilipatkan 2 apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda. Pasal 24 Undang-Undang Bea Meterai mengatur. Setiap orang yang a. Meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah, atau b. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, secara melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 25 Undang-Undang Bea Meterai mengatur. Setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. a. Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum, atau b. Barang yang dibubuhi meterai sebagaimana dimaksud dalam huruf A, seolah-olah barang tersebut asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 26 Undang-Undang Bea Meterai mengatur. Setiap orang yang a. Menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai. b. Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf A, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut, atau c. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, cirinya, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ketentuan pidana di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa ada di pasal 41A, yang pada intinya, penanggung pajak melanggar pasal 23, ayat 1, dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Pihak-pihak dimaksud dalam pasal 25, ayat 3, huruf B, C, D, E dan F, tidak melaksanakan kewajiban, dipidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu dan denda maksimal 10 juta rupiah. Setiap orang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan menurut undang-undang ini, pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu dan denda maksimal 10 juta rupiah. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Video ini dibuat oleh Raden Agus Suparman, blogger perpajakan sejak 2007.
dan PNS DJP sejak 1995 sampai 2022. Mei tahun 2023, Raden Agus Suparman mendirikan PT Botax Consulting Indonesia, bersama dengan Ferdian Andrianto, praktisi pajak sejak 2001 dan memiliki izin konsultan pajak B, serta dengan Andri Dermawanto, praktisi pajak sejak 2008 dan memiliki izin konsultan pajak C. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.